Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Astuti, Sarjana Pendidikan, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 2 Negeri Besar. Kali ini saya ingin menerangkan koneksi antar materi modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Dalam pembuatan materi, saya menyesuaikan dengan instruksi penugasan yang ada di LMS. Berikut instruksi penugasannya. Adapun konsep coaching secara umum, coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Coaching sebagai pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching sebagai bentuk kemitraan bersama klien atau coachee untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses menstimulus dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching dalam konteks pendidikan. Tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Keterampilan coaching perlu dimiliki para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menentukan kekuatan dirinya, dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menentukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Paradigma berpikir coaching ialah tindakan untuk dapat membantu rekan sejawat untuk mengembangkan kompetensi mereka dan menjadi otonom. Pentingnya perlu memiliki paradigma berpikir coaching terlebih dahulu. Ada 4 paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coachee atau rekan yang akan dikembangkan. Yang kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip coaching ada 3, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk kompetensi inti dari coaching sendiri, yang pertama, mengajukan pertanyaan berbobot, kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, kehadiran penuh. Adapun alur dalam percakapan coaching, yakni menggunakan alur percakapan Tirta. Tirta sendiri merupakan kepanjangan dari T. Tujuan umum, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, TA atau Ta tanggung jawab. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Dalam pelaksanaannya ada 2 paradigma utama dalam menjalankan proses supervisi akademik yang memberdayakan. Yang pertama, paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Sedangkan pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Refleksi terkait pengalaman belajar. Pengalaman coaching untuk pertama kalinya saya rasakan adalah pada saat praktik coaching pada pertemuan Rukol. Hal ini tentu merupakan pengalaman yang menarik untuk saya pribadi, di mana untuk menjadi seorang coach yang baik, banyak hal yang harus dipenuhi, yakni seorang coach harus memiliki kompetensi yang baik di bidang coaching, memahami dan melakukan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri, dan melakukan coaching sesuai dengan alurnya, yakni salah satunya adalah alur Tirta. Terdapat tantangan dalam melakukan praktik itu sendiri, di mana dalam praktik coaching kita
Tidak sendiri, kita melibatkan orang lain yakni si coach. Kehadiran penuh serta mendengarkan aktif merupakan kunci utama dalam sebuah coaching, sehingga diharapkan dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pada akhirnya dapat menuntun si coach dalam menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tahapan selanjutnya adalah konsisten dalam belajar untuk meningkatkan kompetensi coaching serta melakukan praktik coaching baik kepada peserta didik maupun rekan sejawat dalam upaya mengasah keterampilan coaching sekaligus menjalankan peran dari seorang guru penggerak itu sendiri. Peran sebagai coach di sekolah. Dalam menjalankan peran sebagai guru, saya pernah melakukan pembinaan kepada murid saya. Namun saat itu saya belum menerapkan teknik coaching dengan alur tirta. Terhadap rekan sejawat, saya juga pernah melakukan coaching, namun sama, saya belum menerapkan alur tirta. Setelah mempelajari modul ini, kedepannya saya ingin menerapkan dalam praktik di sekolah saya. Keterkaitan dengan materi sebelumnya. Terdapat kaitan yang erat antara modul 2.1 yakni pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 yakni pembelajaran sosial emosional atau PSE dengan modul 2.3 yakni coaching untuk supervisi akademik. Peran pendidik sebagai pemimpin pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengembangkan potensi murid sesuai dengan bakat dan minat mereka, serta pembelajaran sosial dan emosional agar mampu menerapkan dirinya dan murid-murid agar mampu memiliki kesadaran penuh dan mampu memanajemen diri dimanapun berada dan ketika menghadapkan pada situasi dan kondisi apapun. Proses coaching yang dijalankan guru saat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional bersama murid dan rekan kerja akan membantu guru membuka ruang emansipasif. Guru memberikan kebebasan kepada murid dalam proses pembelajaran untuk belajar dengan berdasarkan kepada kebutuhan belajar, profil, dan minat mereka. Mengingat begitu pentingnya manfaat coaching dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional, maka kita sebagai seorang guru perlu benar-benar mengingat begitu pentingnya manfaat coaching dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Maka kita sebagai seorang guru perlu benar-benar memahami proses coaching dengan segala paradigma dan prinsip-prinsipnya. Menguasai proses coaching dengan berbagai metode penerapannya, sehingga ketika kita berada di kelas saat melaksanakan proses pembelajaran atau berada di antara rekan-rekan kerja kita mampu menampilkan sikap layaknya seorang coach dalam menghadapi murid-murid atau rekan-rekan kita, mampu berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan prinsip-prinsip coaching, dan mampu membantu atau mendorong murid-murid kita atau rekan kerja kita menemukan sendiri potensi mereka. Bagaimana agar kita benar-benar mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang menggunakan paradigma berpikir coaching. Demikian, terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia.